Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah baterai lithium yang mana BMS-nya mengalami kerusakan. Ini adalah BMS bawaannya seperti ini. Jadi langkah pertama untuk mengganti BMS, kita harus tahu kapasitas ampere, voltase tegangan per sel, sama jumlah sel yang tertera pada baterai tersebut. Bagaimana cara menghitung per selnya? Dengan cara yang sederhana kita bisa menghitung. Ini yang sudah saya ganti ya, cuma belum dites. Ini yang baru saya buka. Ini baterainya sama ini. Di sini tertera 48 volt 17,6 Ah. Cara menghitung jumlah sel per baterainya itu dengan cara menghitung kabelnya. Ini kabel yang masuk ke per selnya ini. Kita hitung dari yang sini, terserah mau yang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah 14 ini dia itu diambilnya dari ujung positif sama ujung negatif. Jadi total keseluruhannya ada 13 sel. Di sini juga bisa teman-teman hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ada 13 sel, dimana per selnya itu per bijinya sekitar 3000 mAh, sekitar 3 ampere. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kali 9, 27. Satu selnya ini 27 ampere. Nah, dari total keseluruhan kita mencari BMS-nya itu yang jangan terlalu besar, selisihnya jangan terlalu besar. Kita memilih di sini 30 ampere 48 volt. Soalnya kapasitas baterai total keseluruhan 27 ampere. Jadi 30 ampere itu lebih dari cukup. Nah, maksud dari 30 ampere ini kan 3,7 ini voltase tegangan baterai per sel. Jadi per sel baterai ini dia itu voltasenya 3,7. 3,7. Di sini dipasang secara seri. Nah, di sini itu dipasang secara paralel. Jadi total keseluruhan sel sudah jelas 13 sel. Untuk menghitung kapasitas amperilnya, ini per sel baterai ini kalau nggak salah sekitar 3000 mAh. Terkadang ada juga yang 2700 mAh, 2,7 ampere. Nah, maksud dari 30 ampere ini itu adalah kapasitas atau kapasitas beban yang dilalui oleh arus tersebut yang mengalir pada FET atau MOSFET tersebut ini. Di sini sama BMS modul kit ini juga ada FET-nya, cuma tertutup oleh heatsink aluminium ini. Intinya itu arusnya itu tidak melebihi dari kapasitas baterai tersebut. Di sini saya menggunakan 30 ampere. Nah, untuk pemasangan sendiri teman-teman nggak usah bingung, karena di dalam kit BMS ini kita sudah diberikan kabel connect. Teman-teman tinggal menggunting
Usahakan itu satu-satu. Cara mengetahuinya yaitu dengan alat ukur, mana minnya, mana plusnya, kayak seperti ini. Saya perjelas. Di sini itu adalah resistor, ada transistor, ada transistor regulator, pokoknya banyak lah. Yang namanya BMS itu kan baterai manajemen sistem. Ini yang untuk lebih jelasnya. Jadi dia itu ngecasnya itu dibagi per sel. Per sel itu ngecas sendiri-sendiri. Bila mana baterai satu sel yang pertama udah penuh, kedua belum penuh. Nah, ini tugasnya BMS itu. Yang penuh itu otomatis transistornya memutus koneksi, jadi protect. Atau apabila apa itu namanya, terjadi kerusakan sel baterai, dia pun bisa protect sendiri. Biasanya yang BMS yang agak mahal itu ada tombol resetnya, kayak seperti ini. Ini untuk mereset ini. Ini untuk mereset, mencari kerusakan pada sebuah baterai. Nah, untuk pemasangannya sendiri, di sini itu yang melewati yang melewati modul kit BMS itu adalah arus negatifnya. Jadi positif ini langsung ketemu ujung baterai positif, langsung ketemu sel yang positif, larinya ke terminal, ke output keluaran. Dan untuk yang negatif, nah, ini dia yang negatif. Nah, untuk sel yang negatif kan kita itu ngambilnya ujung sama ujung. Dia posisinya di seri menjadi tegangan 48. Nah, ini untuk yang ujung. Yang ujung itu melewati kit BMS. Di sini baru ke baterai. Ini kan ada tulisannya C+, ada P+. Untuk C itu bisa charger atau connect untuk ke terminal output keluarannya. Jadi intinya kabel apa itu negatif itu dia itu melewati arus seperti ini. Nah, kalau di BMS bawaannya dia itu melewati FET ini. Ini yang dari baterai negatif lah, ini output negatifnya. Jadi bila mana BMS rusak, itu kalian cek pakai multitester atau avometer. Di sini tuh masih tertera tegangan, tapi di sini nggak ada. Soalnya dia putus, FET-nya rusak. Ini cuma buat tambahan ya teman-teman. Kenapa kok BMS itu gampang rusak atau cepat rusak? Sebenarnya gampang rusak sih enggak, tergantung. Yang namanya pembuatan manusia pasti kan ada kendalanya. Rata-rata itu pasti itu yang rusak itu FET-nya, MOSFET ini. Sebenarnya bisa saja kita ganti, cuma untuk di posisi kita di sini, apalagi pembelian alat seperti komponen-komponen serba terbatas, apalagi yang sudah kit modul pabrik seperti ini kan komponennya serba mikro semua. Sebenarnya bisa, meskipun resistor apa kapasitor mati, kecuali IC ini kalau rusak agak susah. Sebenarnya kalau kita mengakali mengganti FET atau MOSFET, mengganti resistor ini yang 2 watt ini, sebenarnya kita kalau sabar mencari itu bisa, cuma terkendala oleh waktu. Di samping itu kit BMS juga murah. Aku kemarin beli ini di Shopee itu cuma 200 berapa itu lupa. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video jika teman-teman mau membelinya. Di Shopee juga ada, di Alibaba juga banyak. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita tidak mau repot untuk memperbaiki sebuah kit modul BMS seperti ini. Cukup memotong kabel persel, ganti BMS, sudah jadi. Dan ini baru diganti ya, belum dirapikan, juga belum dibungkus. Harusnya di assembling perakitan itu agak rapi sedikit, apalagi mainnya dengan arus yang besar, riskan terjadi
apa namanya, konsleting, banyak kasus terbakar atau gimana, itu kan cuma sistem pengabelan yang kurang rapi. Sebenarnya kabel ini tuh harusnya disolder. Ini udah tak solder, cuma isolatornya bungkusnya kemarin tuh habis, jadi apa boleh buat, cuma pakai solasi seperti ini. Ini persel itu ada tegangannya ya, dari sini itu kan udah disimbolkan warna hitam itu kan B. Ini adalah kutub negatifnya, ketemu ujung langsung baterai negatifnya. Ini satu. Kabel ini yang negatif ini sama ini itu udah tertera sel pertama. Tegangannya kalau teman-teman ukur itu pasti 3,7, atau bila mana baterai penuh itu sekitar 4,2, tergantung dataset baterai tersebut. Ini sama ini 3,7, sama ini kan tambah lagi 3,7, jadi udah berapa, 7, berapa volt udah ini. Pokoknya urut, jadi ujung sini nyampe ke sini itu ketemunya 48. Ini adalah jumlah sel yang masuk. Jadi sel pertama masuk sini, sel kedua masuk sini. Sama kabel ini kalau teman-teman mau urutin itu semuanya masuk per sel. Makanya adanya BMS seperti ini itu untuk sistem penchargingan saja. Ini nanti dalam kesempatan video selanjutnya kalau ada waktu. Soalnya kerjaan juga banyak. Hari libur terbatas, ada timbangan segala, juga nyervis timbangan mau dipasang ini. Tuh ada controller juga belum sempat masang, baru ke setting kemarin. Nah ini nanti bisa kita coba bersama apakah bekerja dengan baik atau tidak. Ini udah jadi, tinggal pembungkusan saja, nanti saya rapikan terlebih dahulu. Ini baru ada kesempatan, kemarin ada teman yang nanyain apa sih Mas itu BMS. Makanya di sini saya juga sama-sama belajar. Oh iya, kalau teman-teman mau mengasih sensor, di sini itu ada apa itu, di BMS bawaannya itu terdapat sebuah sensor panas. Ini sensornya. Ini adalah sensor jenis transistor NTC ini, negatif temperatur koefisien. Jadi bila mana ini biasanya itu masuk ke dalam persel baterai seperti ini, masuk ke dalamnya. Jadi bila mana baterai over atau baterai rusak itu terjadi apa itu namanya, panas. Nah, dia akan mendeteksi suhu panas NTC ini. Ini jenisnya banyak, ada PTC, NTC. Kalau PTC itu untuk temperatur dingin, kalau NTC itu untuk temperatur panas. Di sini juga ada paling tulisannya. Tuh, NTC 1, NTC 2 tuh. Negatif temperatur koefisien. Jadi bila suhunya panas atau penchargingan atau kena beban load yang lebih sehingga menyebabkan sel baterai panas, dia otomatis langsung protect, memerintahkan IC untuk memprotek atau memutus aliran tersebut. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.